Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara makhluk gaib dengan manusia tidak bisa dihindari sebab memang makhluk halus golongan mereka ini bisa melihat keberadaan kita dari tempat yang tidak bisa kita lihat, ya. Gangguan gaib sepenuhnya diakibatkan oleh yang namanya kelalaian atau lemahnya iman pada diri kita. Nah, di sisi lain seharusnya kita bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan, namun di sisi lain kita juga lalai dari kewajiban kita dan membangkang atau mengabaikan kepada perintah Tuhan. Untuk bisa mengetahui lebih jelas mengenai penyebab gangguan jin, pada video saya kali ini akan menjelaskan mengenai 5 penyebab gangguan jin yang biasa terjadi di masyarakat. Yang pertama, adanya pengaruh keturunan ataupun warisan. Mungkin di masa lalu ya, entah itu dari ayah, nenek, atau buyut yang bersangkutan pernah bersahabat atau memelihara teman dari golongan jin. Karena umumnya jin usianya jauh lebih panjang dari manusia dan bisa mencapai ratusan tahun. Nah, di antara jin tersebut ada yang masih ingin melanjutkan hubungan persahabatan dengan keturunan dari orang tersebut, sehingga jin tersebut berusaha memperkenalkan diri pada anak cucu orang yang pernah menjadi sahabatnya. Nah, bagi keluarga yang mungkin kurang siap, hal ini kadangkala dirasakan sebagai gangguan. Mungkin gejalanya akan terlihat pada anak-anak yang kadangkala sering terlihat bermain atau bercakap-cakap dengan seseorang yang wujudnya tidak terlihat, ya. Nah, kemudian selanjutnya pengaruh benda pusaka. Di antara jin ada yang mendiami sebuah benda pusaka yang seperti katakanlah keris, batu, mustika, gelang, ataupun azimat dan lain sebagainya. Nah, seseorang yang mendapat titipan atau menyimpan benda pusaka tersebut, baik disengaja atau tidak, akan selalu diikuti oleh jin penunggu benda pusaka tersebut. Jadi, di sini jika Anda memiliki benda bertuah atau benda gaib, harap disimpan dan dirawat dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tanpa sengaja mengganggu kediaman jin. Umumnya, jin mendiami tempat yang jarang bahkan tidak dihuni oleh manusia, seperti di gurun pasir, lautan, sungai-sungai, gua ya, rumah atau bangunan kosong dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan di daerah yang tidak berpenghuni tersebut, ya, ada kalanya manusia memasuki kawasan yang didiami oleh makhluk jin dan melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak menyenangkan bagi sekelompok jin tersebut. Misalnya nih, Anda dengan buang air kecil, memotong atau menebang pohon yang dihuni oleh kelompok jin tersebut, kemudian berteriak atau berlaku kurang sopan di tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Nah, jin yang merasa tidak senang dengan perbuatan orang tersebut akan berusaha menyerang dengan cara masuk ke tubuh orang tersebut, ya. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu diminta datang oleh yang bersangkutan. Jin bisa hadir dan datang merasuk ke dalam jasad seseorang karena akan permintaan yang bersangkutan. Nah, dengan cara yaitu membaca sebuah mantra, memanggil nama jin yang bersangkutan, dan jin akan datang pada orang tersebut. Nah, jin juga bisa hadir atas dasar permintaan yang tidak disadari. Misalnya seseorang meminta pertolongan ataupun bantuan pada penjaga tempat-tempat berkeramat, ya, atau di tempat yang ada arwah leluhurnya. Kemudian seruan dan panggilan tersebut akan mengundang kedatangan jin kepadanya. Ada kalanya jin tersebut masuk ke dalam tubuh orang yang bersangkutan, dan salah satu kasusnya bisa kita lihat ya pada yang namanya permainan kuda kepang atau kuda lumping. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu didatangkan atau dihadirkan oleh pawang atau orang yang ahli. Jin bisa juga dihadirkan merasuk ke dalam tubuh seseorang atas permintaan dari seorang pawang yang bisa menguasai dunia jin. Nah, orang yang jiwanya lemah dan labil
Kemudian bisa dimasuki oleh jin yang disuruh oleh orang lain dengan sangat mudah. Namun orang yang mempunyai kepribadian yang kuat dan biasa melakukan ibadah, zikir, dan amalan-amalan yang baik yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, mungkin akan sangat sulit bahkan tidak bisa dimasuki oleh jin yang disuruh oleh orang lain tersebut. Nah, kemudian jin yang dipanggil oleh pawang khusus ya biasanya adalah jin yang memiliki misi khusus. Misalnya nih dengan membuat kekacauan ya, menimbulkan rasa sakit seperti santet, guna-guna atau teluh ya, atau sebaliknya maksud saya ditugaskan untuk melindungi atau bisa menyembuhkan penyakit orang yang bersangkutan. Nah, untuk menghindari adanya pengaruh jahat dan gangguan jin, hendaknya kita selalu melindungi diri dengan memiliki sarana, dan salah satu sarana yang bisa Anda pakai yaitu dengan pagar gaib yang kuat. Nah, pagar gaib ini merupakan lapisan pelindung diri yang mana akan bisa menghalau berbagai macam serangan dan gangguan dari makhluk halus yang berniat jahat pada Anda. Nah, jika Anda ingin berkonsultasi terkait yang namanya pagar gaib ini ya, supaya untuk melindungi diri Anda, bisa segera Anda hubungi dengan kontak nomor 081 686 1541.